dan dia mengajarkan hikmah kepadamu. Al-hikmah adalah mendapatkan kebenaran secara tepat dengan ilmu dan akal. Dalam prakteknya mereka yang mendapatkan hikmah dapat menjadi orang yang memiliki pikiran jernih, hati bening, kecerdasan tinggi, dan kemampuan mengelola secara bijaksana. Kualitas ini dalam bahasa Indonesia ada dalam pengertian arif. Dengan mendapatkan pengajaran hikmah dari Nabi, umat Islam dapat memiliki kearifan yang sangat berguna untuk mewujudkan kebaikan nyata dalam hidup mereka. Karena itu mereka seharusnya menjadi masyarakat yang berkearifan tinggi dalam menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak serta ibu-ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Melati, pimpinan cabang Aisyah Melati, pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Melati, pimpinan ranting Aisyah secabang Melati, Bapak Ibu pimpinan amal usaha secabang Melati, berikut ortum yang kami hormati. Kesempatan sore hari ini kami ingin menyampaikan tentang 10 ciri masyarakat Islam menurut tafsir At-Tanwir yang kita sampaikan di kajian Rabu sore di Masjid Az-Zahroh, Jombor Lor, Sidoarjo, Melati, Sleman, 24 Dzulhijjah 1447 Hijriah, 10 Juni 2026 Masehi, pukul 15.30 sampai pukul 17. Kita akan baca bersama-sama. Nanti kalau pas ada tulisan Arabnya kita baca. Kalau nanti pas ada tulisan Arabnya kita baca bersama-sama pelan-pelan. Jadi biar kajiannya ini nanti kita pada saat berangkat ini ikut membaca semua sampai selesai. Seandainya di rumah sudah tidak sempat membaca, di sini sudah membaca. Nek tendalem buku kata sangat. Ning lemoco niku gitu, lemoco niku. Maka dari itu karena ini sifatnya kajian ya kita baca bersama-sama. Nanti kalau pas tulisan yang bukan Arab kami baca sendiri. Kalau pas tulisan Arab kita baca bersama-sama. 10 ciri masyarakat Islam menurut tafsir At-Tanwir. 1. Berjiwa besar. Sifat berjiwa besar dipahami dari munasabah antara ayat 142 dengan 143 serta informasi awal yakni ayat 130 yang berada di juz 1. Dalam ayat pertama disebutkan as-sufaha, jamak dari safihun, yang dalam bahasa Arab digunakan dengan arti orang yang mengalami keterbelakangan mental karena kurang akal atau idiot. Kata as-sufaha dalam ayat itu menunjuk kepada orang yang membodohkan diri sendiri dengan tidak mau menerima milah Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 130. Kita baca ta'awud bismillah untuk pertama kali. Nanti untuk yang lain-lainnya langsung kita baca. Untuk yang pertama pakai ta'awud dan basmalah. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya
wa innahu fil akhirati laminas solihin. Ya. Oke. Siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang membodoh, selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri, kami benar-benar telah memilihnya Ibrahim di dunia ini dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Penjelasan tentang munasabah adalah sebagai berikut. Monggo langsung. Saya kulus sufaha'u minan nasima wallahum angkiblatihimul lati kanu alaiha kullillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka kaum muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Nabi Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Al-Baqarah ayat 142. Selanjutnya monggo sareng-sareng. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Al-Baqarah 143. Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang baik dalam keyakinan, pikiran, sikap maupun perilaku. Dari hubungan ini diketahui bahwa as-sufaha pengertiannya bukan orang-orang idiot yang tidak berpengetahuan karena kurang akal, tapi orang kurang akal karena tidak mau mengerti kebenaran milah Ibrahim dan kebenaran perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Orang-orang yang tidak mau mengerti kebenaran ini adalah orang-orang yang berjiwa kerdil karena berpikiran pici. Dengan dinyatakannya umat Islam menjadi masyarakat pilihan dalam Al-Baqarah 143, mereka tidak diperbolehkan memiliki jiwa kerdil seperti itu. Mereka harus menjadi antitesa dari as-sufaha, yakni menjadi orang-orang yang berjiwa besar,
makna antitesa ini merupakan makna yang ditemukan dari munasabah antara dua ayat di atas yang berpola tadad, menyebutkan dua hal yang berlawanan secara berurutan. Dua terkemuka. Go, sareng-sareng. 1, 2, 3. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagi kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 148. Sifat ini dipahami dari ungkapan fastabiqul khairat. Dalam Al-Baqarah 148, fa adalah kata penghubung untuk menyatakan jawaban atau harful jawabi, yang berarti maka dan secara bebas bisa diterjemahkan dengan karena itu. Istabiku merupakan kata perintah dari kata kerja bentuk lampu istabako, dibentuk dari sabako yang berarti mendahului atau berarti di depan. Jadi istabako merupakan sulasi mazid, kata terdiri dari 3 akar yang diberi tambahan huruf dengan tambahan hamzah dan ta yang bermakna litolab, menyatakan usaha. Adapun al khairat adalah jamak dari al khair, berarti kebaikan yang disenangi semua orang. Berdasarkan ini ungkapan itu berarti maka karena itu berusahalah kamu sekalian untuk berada di depan dalam semua kebaikan yang disenangi semua orang. Ungkapan ini merupakan perintah kepada umat Islam untuk merespon idealitas sistem sosial egaliter dan struktur sosial masyarakat negara yang diidealkan oleh Al-Quran yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian mereka diperintahkan untuk memberi respon kreatif terhadap pluralitas masyarakat dalam masyarakat global dan pluralitas komunitas atau warga dalam masyarakat Islam. Dalam hidup di tengah masyarakat global dan plural itu, mereka harus menjadi masyarakat dan komunitas yang selalu berusaha untuk berada di depan atau terkemuka dalam semua bidang yang disenangi oleh seluruh warga. Tidak terbatas pada bidang spiritual saja, baik itu bidang ilmu pengetahuan, politik, ekonomi maupun yang lain. Yang ketiga adalah pencerah. Mari kita baca bersama-sama. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuyakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul Nabi Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 151. Sifat ini dipahami dari ungkapan yatslu alaikum ayatina. Yatslu alaikum ayatina, yang berarti membacakan ayat-ayat kami kepada kamu sekalian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Ungkapan ini dan ungkapan-ungkapan lain yang menjadi dasar sifat-sifat kepribadian masyarakat Islam dalam ayat ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW
sebagai pembawa risalah rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, monggo 1, 2, 3. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Pakai bernapas sebentar ya. Tidak apa-apa. Kan Arabnya dikit-dikit. Ya. Risalah ya, mohon maaf. Saya biasa wayangan, jadi kalau bicara gini 4 jam kuat. Jadi di sini nanti cuma 40 menit, 45 menit insya Allah kuat ya. Pendamping kami kuat ya Pak ya? Kuat ya. Biasanya nek Profesor Din Samsudin kok kami ditanya gitu. Ini tidak pakai kokam ya, tidak pakai ya. Risalah itu menjadi mandat baginya untuk mewujudkan kebaikan nyata dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam melaksanakan mandat ini sudah barang tentu dia menyampaikan firman Allah yang diwajibkan kepadanya, ayat qauliyah ya, qauliyah dibaca ini sebagai pedoman untuk mewujudkan kebaikan nyata. Di samping itu dia juga menyampaikan pembacaan ayat-ayat kauniyah. Ya, kauniyah itu yang ya ini, bukti nyata ciptaan ini, ayat-ayat apa? Kauniyah. Dan ayat sejarah, ayat tarikhiyah. Ya, peristiwa sejak Nabi Adam dan selanjutnya ya. Sejarah-sejarah ya. Melalui penyampaian dan pembacaan itu umat bisa memahami kehendak Allah yang diungkapkan dalam ketiga ayat tersebut. Pemahaman ini menjadi modal pengetahuan bagi mereka untuk mewujudkan kebaikan nyata dalam kehidupan mereka sendiri. Sesuai dengan tuntunan risalah rahmat di atas, mereka pun dituntut untuk terlibat dengan berperan aktif mewujudkan kebaikan nyata bagi masyarakat lain. Dengan demikian, ungkapan tersebut menunjuk kepada peran mereka, masyarakat Islam sebagai masyarakat pembebas dalam sejarah. Peran ini pada periode sejarah awal Islam tergambar dalam penerapan konsep pembebasan dalam dakwah perluasan wilayah kekuasaan kekhalifahan. Ya. Sekarang bersih. Sifat ini bersih itu dipahami dari ungkapan wayu yakikum. Maka pasang bareng 1, 2, 3. Wayu yakikum. Ya, biar kita ingat. Yang berarti dia menyucikan kamu sekalian. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 151. Nabi menyucikan mereka dari segala kotoran yang melekat pada batin dan lahir mereka di zaman jahiliyah. Jadi ungkapan ini menunjukkan sifat bersih yang harus dimiliki umat sebagai pribadi dan kelompok. Sebagai pribadi dan masyarakat yang bersih, mereka tidak hanya bersih akidah dari kemusyrikan, tapi juga harus bersih dalam bidang-bidang kehidupan yang lain seperti ilmu, bersih dari mitos, bersih akhlak dari perilaku yang tidak terpuji, bersih ekonomi dari eksploitasi, dan bersih hukum dari ketidakadilan. Kelima, unggul. Sifat ini dipahami dari ungkapan wa yu'allimukumul kitab. Ya, maka 1, 2, 3. Wa yu'allimukumul kitab. Yang artinya dan dia mengajarkan Al-Quran kepadamu. Dengan diberikan pengajaran Al-Quran oleh Nabi, bangsa Arab menjadi sejajar dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya yang terlebih dahulu telah diberi wahyu kitab suci. Dalam alam pikiran masyarakat ketika itu, masyarakat yang memiliki kitab suci, ahlu dzikri, dipandang lebih unggul daripada masyarakat yang belum memiliki kitab suci. Ini berarti umat Islam dengan Al-Quran yang dimilikinya seharusnya menjadi masyarakat yang unggul. Keharusan ini sangat wajar karena dalam kitab suci ini terdapat ajaran-ajaran yang sangat inspiratif seperti ajaran tentang masyarakat ideal yang sedang dibicarakan ini. Keenam,
berkearifan tinggi. Sifat ini dipahami dari ungkapan wal hikmah. Mari baca wal hikmata, dan dia mengajarkan hikmah kepadamu. Al hikmah adalah mendapatkan kebenaran secara tepat dengan ilmu dan akal. Dalam prakteknya mereka yang mendapatkan hikmah dapat menjadi orang yang memiliki pikiran jernih, hati bening, kecerdasan tinggi, dan kemampuan mengelola secara bijaksana. Kualitas ini dalam bahasa Indonesia ada dalam pengertian arif. Dengan mendapatkan pengajaran hikmah dari Nabi, umat Islam dapat memiliki kearifan yang sangat berguna untuk mewujudkan kebaikan nyata dalam hidup mereka. Karena itu mereka seharusnya menjadi masyarakat yang berkearifan tinggi dalam menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi. Kemudian karena kehidupan itu semakin kompleks dan untuk menjalaninya dibutuhkan kearifan yang harus terus ditingkatkan, maka Nabi menganjurkan orang beriman untuk terus menemukan hikmah dimanapun berada, meskipun ada di mulut anjing atau babi hutan. 7. Ini hampir selesai. Berwawasan luas. Sifat ini dipahami dari ungkapan, dibaca bersama-sama 1 2 3, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yang artinya dan dia mengajarkan apa-apa yang kamu tidak ketahui. Dengan mengajarkan apa yang sebelumnya tidak diketahui, umat Islam bisa memiliki wawasan yang luas. Secara tersirat ungkapan itu berisi perintah kepada mereka untuk terus belajar. Perintah ini kemudian menjadi tersurat dalam sebuah hadis yang menganjurkan umat untuk belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Monggo 1 2 3. Utlubul ilma minal mahdi illal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Catatan, ada yang berpendapat ini adalah kata-kata hikmah. Jadi mereka harus melakukan never ending process of learning sehingga menjadi masyarakat masyarakat belajar sepanjang hayat, learning society yang memiliki wawasan luas untuk terus memperbaiki kehidupan mereka dari waktu-waktu dan dari satu taraf ke taraf lain yang lebih tinggi. Ya, intinya sinau terus. Religius. Mari kita bersama-sama. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Baqarah 152. Sifat ini dipahami religius. Sifat religius ini dipahami dari ungkapan fadkuruni adkurkum. Mari 1 2 3. Fadkuruni adkurkum, yang artinya ingatlah aku maka aku ingat kepada kamu sekalian. Jadi begini, orang yang religius itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Ungkapan ini tidak hanya menganjurkan umat Islam untuk berzikir dengan membaca kalimat puji-pujian, tapi menganjurkan mereka untuk bisa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap Allah sehingga bisa menghadirkannya dalam kehidupan yang nyata. Menghadirkan Allah dalam kehidupan nyata itu dalam sebuah hadis dinyatakan dengan menjadi orang yang paling baik budi pekertinya. 1 2 3. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dibaca Tirmidzi boleh, dibaca Turmudi juga boleh. Dengan demikian mereka menjadi masyarakat religius dengan keberagamaan etis, tidak dengan keberagamaan spiritualistik dan formalistik seperti yang dialami umat Islam di zaman sekarang. Sebagian, tidak seluruhnya, sebagian. 9. Efektif. Sifat ini dipahami dari ungkapan, mari dibaca, washkuruli,
yang artinya bersyukurlah kepadaku. Ungkapan ini memerintahkan umat Islam untuk bersyukur. Syukur yang seharusnya mereka lakukan adalah syukur yang dapat meningkatkan anugerah. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat ke-7. Mari bersama-sama. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Syukur demikian hanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan segala anugerah yang dalam bahasa populer sekarang disebut sumber daya secara efektif, memberikan efek atau membuahkan hasil yang jelas. Dengan demikian, masyarakat Islam menjadi masyarakat yang efektif dalam memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki, baik sumber daya jasmani maupun rohani, sumber daya alam maupun sumber daya insani. Sifat yang terakhir adalah efisien. Sifat efisien ini dipahami dari ungkapan, mari kita baca saja 1, 2, 3, wala takfurun, yang artinya dan janganlah kamu sekalian ingkar kepadaku. Ungkapan ini menyatakan larangan bagi umat Islam melakukan kekufuran. Kekufuran yang dilarang bisa bisa pengingkaran dalam akidah dan bisa pengingkaran anugerah. Pengingkaran ini menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Dengan demikian, ungkapan itu menunjukkan supaya masyarakat Islam menjadi masyarakat yang efisien. Maksudnya, di samping dapat menjalankan tugas dengan baik dan tepat, mereka juga dapat melaksanakan segala sesuatu dengan tepat sesuai rencana dan tidak membuang-buang waktu. Kesadaran tentang efisiensi ini sangat kuat dalam Al-Quran seperti terbaca dalam surah Al-Asr. Monggo. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Dalam tafsir Al-Manar yang disusun oleh Syekh Muhammad Abduh dan disempurnakan oleh Syed Rosid Ridho yang dikenal dengan pendekatan adabul ijtimai, sosial kemasyarakatan, yang menonjolkan aspek petunjuk Al-Quran bagi kehidupan kontemporer, menyebutkan dalam asbabun nuzulnya surat Al-Asr ini, yakni kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang bersantai, percakapan sia-sia yang berakhir dengan perselisihan. Maka waktu harus disikapi dengan iman, amal soleh, dan untuk saling menasehati. Pernyataan populer dari diri sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengumumkan 1, 2, 3, al-haqqu bila nidamin yaghlibuhul batilu bin nidamin. Kebenaran tanpa pengorganisasian dikalahkan oleh kebatilan yang dilakukan dengan pengorganisasian. Ini ada catatan, maksudnya ada yang punya pendapat lain. Ada yang berpendapat bukan dari Ali bin Abi Thalib. Dari uraian di atas jelas bahwa ajaran tentang masyarakat dalam rangkaian Al-Quran surat Al-Baqarah 142 sampai 152 sangat maju. Sayangnya ajaran itu tidak dikenal oleh umat Islam karena belum ada dalam tradisi yang mereka warisi yang berbentuk kesadaran dan keberagamaan mereka. Tradisi itu adalah fikih yang menekankan hukum, kalam yang menekankan fikih yang menekankan hukum, kalam yang menekankan teologi, ketuhanan, dan tasawuf yang menekankan spiritualitas. Dengan tradisi itu sudah lama mereka mengalami krisis identitas
dan defisit akhlak yang membuat mereka sangat jauh dari idealitas Islam rahmatan lil alamin. Untuk mengatasi krisis dan defisit itu, tafsir yang menjelaskan identitas, sistem dan struktur sosial dan kepribadian masyarakat Islam seperti yang baru saja diuraikan dapat diserap dalam materi tafsir dan fikih bidang sosial kemasyarakatan yang diajarkan dalam pendidikan secara luas. Melalui pendidikan, demikian ajaran itu bisa disosialisasikan dan pada gilirannya dapat diinternalisasikan oleh umat sehingga identitas, sistem dan struktur sosial yang kepribadian masyarakat itu menjadi melekat dalam diri mereka. Apabila ini berhasil dilakukan, bisa dipastikan bahwa mereka tidak lagi menjadi pecundang seperti terjadi pada awal abad ke-21 sekarang. Sekarang umat Islam secara relatif sendirian menjadi masyarakat tertinggal setelah Cina dan India yang pada masa Perang Dingin juga tertinggal, relatif berhasil melakukan transformasi menjadi masyarakat industri. Ini halaman terakhir, tidak perlu saya baca, ini ringkasannya. Ringkasannya seperti itu, karena waktunya sudah jam 3:30, masih ada waktu 30 menit untuk tanya jawab, tetapi saya sudah 4:30, masih ada waktu 15 menit atau 20 menit, monggo panitia dipersilahkan jika ada pertanyaan. Namun yang session ini saya tutup dulu, baru nanti kita lakukan tambahan untuk apa? Tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.